Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di Markas Trader. Di video kali ini kita akan membahas tentang kategori dari breakout. Mungkin teman-teman semua sudah familiar dengan apa yang dinamakan dengan breakout. Akan tetapi di video ini kita akan membahas secara mendalam tentang jenis-jenis dan kategori dari breakout itu sendiri. Saat terjadi breakout, ada beberapa ciri yang ditinggalkan oleh price ataupun harga ketika melewati sebuah level dari SNR, supply and resistance. Nah, untuk kategori umumnya ada dua macam jenis ataupun breakout yang dapat diidentifikasi langsung secara kasat mata ketika kita mencoba untuk menganalisis dari pasar itu sendiri. Yang pertama ada yang namanya dengan breakout secara strong move. Strong move sendiri adalah jenis dari breakout yang mana harga melaju dengan cepat bersama dengan momentum kuat dan biasanya diiringi dengan volume yang besar juga. Jadi ini dapat dengan jelas kita lihat sebagai breakout yang benar-benar breakout, artinya bukan fake breakout, karena akan diiringi dengan sebuah momentum yang sangat besar dan juga volume, karena para buyer biasanya akan menyapu habis semua stop loss dari para retail ataupun stop loss para seller di area atas resist sedikit, karena biasanya memang orang-orang ataupun trader-trader dari retail seperti kita akan menempatkan stop loss sedikit di atas resist. Ini resist dan ini stop loss, dan ketika terjadi yang namanya dengan breakout secara strong, ini tidak akan ditolerir sama sekali. Para buyer akan berusaha menyapu semuanya. Oke, untuk yang kedua yaitu ada gradual move, yaitu breakout secara perlahan-lahan yang mana dapat ditandai dengan body candle yang pendek-pendek. Ada beberapa candle 1, 2, 3 mungkin yang akan berbaris di area resist, di area resist itu sendiri untuk kemudian melakukan breakout, dan biasanya volumenya ada yang memang sedikit besar ketika terjadi breakout secara gradual move ini secara perlahan-lahan. Ada juga yang volumenya standar saja. Kenapa ini terjadi? Karena memang permintaan ataupun dan penawaran hampir sama. Biasanya ada keraguan antara buyer maupun seller di area sini, di area resist ketika breakout ini terjadi. Ada sebagian orang mungkin 50-50 ataupun 60-40, 60% ada buyer dan 40% seller, yang mana kemudian dikalahkan oleh buyer jika ini terjadi di area resist dan dalam keadaan uptrend, dan juga jika ini terjadi pada keadaan downtrend, maka para buyer akan dikalahkan. Nah, yang mana market akan membuat gerakan menukik ke bawah mencari area support selanjutnya yang dinamakan dengan breakout, ataupun kita bisa membedakannya dengan breakdown. Nah, untuk strong move ini sendiri biasanya orang-orang menyebut dengan clean breakout, yang mana ini resist, harga turun, naik lagi dan membuat breakout secara clean, secara jelas bahwa harga benar-benar telah mengebreak ataupun mengalahkan area resist. Dan ini gradual move biasanya not clean breakout. Dan memang untuk kategori gradual move kadang-kadang terjadi yang namanya dengan retest. Setelah break, harga akan turun baru melanjutkan kenaikan. Ini mungkin menjadi
ciri utama ataupun perbedaan mendasar antara strong dan gradual move. Nah, apakah di dalam kategori ataupun jenis dari strong move tidak ada yang dinamakan dengan retest? Ada, tentu saja. Akan tetapi nanti setelah harga terjadi Eckhausen ataupun setelah harga terjadi pelemahan secara struktural di area supply, baru harga kembali untuk melakukan retest dan kemudian baru naik kembali. Nah, sedangkan di area gradual move ini tidak terjadi. Biasanya tidak lama setelah price break harga akan kembali retest. Ada juga memang harga melanjutkan kenaikan terlebih dahulu, baru mencapai resist dan kemudian baru terjadi namanya retest. Oke teman-teman, saya sudah membuatkan contoh untuk jenis-jenis yang pertama, yaitu clean breakout. Nah, seperti yang sudah saya gambarkan bahwa ini ada area yang dinamakan dengan resistance, kemudian di break dengan satu candle yang saya kira ini cukup besar dengan body yang hampir bahkan wicknya tidak kelihatan. Jika kita zoom dengan jelas, zoom beberapa kali, baru ada terlihat wick yang kecil. Ini adalah jenis dari yang pertama. Secara umum sebagai subkategorinya sendiri, jenis-jenis breakout ini ada 3 macam. Oke, saya tuliskan. Yang pertama ada yang dinamakan dengan breakout dengan candle besar, yaitu strong move. Ada 3 macam jenis-jenis dari breakout. Yang pertama ini masuk ke dalam kategori yang pertama tadi, yaitu strong move. Breakout ini dapat ditandai dengan jelas seperti contoh ini, bahwa candle akan membuat yang namanya Marubozu, jenis candle dengan body yang besar dan wick yang sangat tipis, sangat kecil. Biasanya ada volume di bawahnya yang cukup kuat. Ini contohnya. Dan yang kedua ada yang namanya breakout dengan candle patahan. Breakout dengan candle patahan ya seperti jenis yang kedua tadi, bahwa price membuat yang namanya beberapa candle terlebih dahulu di area resist, baru melanjutkan kenaikan. Sebentar saya buatkan contohnya. Biasanya berbentuk seperti ini. Di sini ada resistance. Salah. Nah, biasanya seperti ini. Kemudian harga sempat ataupun bisa retest terlebih dahulu, baru kemudian melanjutkan kenaikan. Oke, mungkin bisa seperti ini nanti di area persis resist yang di break tadi, yang mana sekarang setelah di break resist tersebut akan menjadi yang namanya support. Oke, untuk jenis yang ketiga mungkin saya carikan contoh terlebih dahulu, breakout dengan candle patahan ataupun jenis yang kedua. Nah, misalnya ini dalam situasi downtrend, ini merupakan support yang mana kemudian di break dengan candle biasanya 2 candle yang berada di upbeat di area support ataupun resist, menyambung baru kemudian turun ke bawah ataupun naik ke atas. Ini contoh untuk breakout di resist, ini resistance. Kemudian harga ngebreak, terjadi keraguan antara seller maupun buyer di area sini sehingga membentuk yang namanya candle doji. Kemudian harga naik dan retest terlebih dahulu untuk kemudian melanjutkan kenaikan. Ini merupakan jenis ataupun contoh dari breakout jenis yang kedua. Perbedaannya sangat mencolok antara breakout dengan Marubozu, yaitu Marubozu langsung saja turun ataupun naik, break resist dengan satu candle yang besar.
Sedangkan ini petahan ini ada 2 maupun 3 ataupun beberapa candle. Ini mungkin menjadi ciri utama ataupun perbedaan secara kasat mata antara jenis candle jenis breakout tersebut. Oke, untuk jenis yang ketiga. Oke, untuk yang ketiga ada yang namanya breakout dengan candle base. Mungkin di dunia ataupun secara aliran teknikal SND, base ini sangat familiar. Mungkin nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Base ini bisa juga kita namakan dengan area sideways terlebih dahulu, kemudian harga naik melewati area resisten ataupun support, break ke bawah dengan meninggalkan yang namanya dengan base area sideways. Ini bisa berupa drop base drop, rally base rally, dan sebagainya. Mungkin ada cuman ada 2 ya. Oke, ini ada contoh yang sudah saya buat. Saya hapus ini dulu. Ini ada area resist 1, 2 resisten, kemudian harga mencoba naik, dan yang sudah saya tandai ini adalah base ataupun area sideways. Misalnya nih, kita analogikan kita dalam perjalanan menuju mungkin ke Bandung, karena jaraknya yang mungkin jauh, kita berinisiatif untuk mengisi bensin terlebih dahulu di pom bensin ataupun mengisi perut dan istirahat secukupnya baru melanjutkan kenaikan. Nah, analoginya seperti base ini. Ini merupakan jenis breakout yang paling saya sukai, karena ketika price ataupun harga retest ke area ini, maka kita dengan mudah dapat mengambilnya sebagai pijakan ataupun area buy untuk sinyal ataupun setup kita nanti. Contoh lain, sini juga ada contoh breakdown. Nah, ini merupakan gradual move yang jenis yang kedua, yang mana price mencoba menjebol area support dengan tampaknya ada keraguan antara buyer maupun seller di area sini. Nah, di sini kita lihat ada sedikit terjadi rejection di candle ini, kemudian harga mencoba naik lagi, turun lagi, dan closing di area support ini baru kemudian turun. Ini menandakan bahwa ada keraguan antara buyer maupun seller di area support ketika mencoba berduel dalam market, apakah akan membuy ataupun sell. Nah, ini merupakan jenis yang kedua dari gradual move, dan jenis yang ketiga dalam ini semua, dalam jenis-jenis breakout. Ini merupakan drop base drop. Harga sempat berhenti di area sini, kemudian turun. Nah, ketika harga balik lagi ke area ini, kita sangat mudah ataupun untuk memanfaatkannya karena ada batasan harga, yang mana di atas base ini kita bisa meletakkan stop loss kita misalnya. Nah, ketika harga retest, kita berusaha untuk mencari peluang sell. Ada contoh lagi. Sebenarnya untuk contohnya sendiri sangat banyak. Ini juga contoh dari breakout dengan base, membentuk base terlebih dahulu ketika mencapai area resisten, baru kemudian naik. Dan ini juga bisa menjadi contoh dari breakout jenis yang kedua. Ada patahan di area sini, baru kemudian price walaupun di sini ada volume karena candlenya lumayan besar, ada volume yang cukup tinggi. Akan tetapi karena ini breaknya tidak dengan satu candle, maka ini dikategorikan pada jenis yang kedua.
Oke, mungkin cukup sekian untuk video kita kali ini tentang jenis-jenis dari breakout itu sendiri. Ada dua jenis, strong dan gradual. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.